Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Adra Sarmi dengan NIM 1906061. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Prodi Tadris Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai matematika tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Nah, untuk lebih jelasnya mari simak video berikut ini. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan matriks. Nah, adapun sub pembahasan yang akan kita bahas, nah yang pertama itu kita akan membahas mengenai inverse matriks. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai determinan matriks. Nah, inverse matriks dan determinan matriks ini merupakan metode atau cara dalam menyelesaikan SPLDV nantinya. Nah, kemudian agar kita lebih paham mengenai pembahasan materi inverse dan determinan ini, kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, mengenai pembahasan materinya, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini menyelesaikan SPLDV dengan matriks. Nah, SPLDV itu tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Kenapa? Karena biasanya itu kalian selesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, dan metode campuran. Nah, ternyata SPLDV itu bisa juga kita selesaikan menggunakan konsep matriks. Nah, perhatikan SPLDV berikut ini. Nah, jadi di sini ada SPLDV yang diberikan di mana A11X ditambah A12Y sama dengan B1, kemudian A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Nah, jadi ini merupakan bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian penyelesaian dari SPLDV ini adalah nilai dari X dan Y yang memenuhi. Nah, kemudian nilai X dan Y itu akan ditentukan dengan menggunakan yang pertama inverse matrix dan kemudian yang kedua dengan determinan matriks. Nah, jadi ini adalah suatu metode yang kita gunakan untuk menentukan nilai X dan nilai Y nantinya. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai inverse matrix. Nah, jadi di sini seperti tadi, perhatikan SPLDV berikut. Jadi di sini ada SPLDV, kemudian kita akan menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, adapun penyelesaiannya, nah pertama itu langkah yang pertama itu kita ubah bentuk SPLDV itu ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, perkalian matriks yang dimaksud itu adalah perkalian matriks ini kita misalkan seperti ini. Kita misalkan matriks A, di mana matriks A ini adalah matriks yang elemen-elemennya adalah koefisien-koefisien dari variabel pada SPLDV, yaitu A11, A21, A12, dan A22. Nah, kemudian matriks ini dikalikan dengan sebuah matriks yang kita misalkan dengan matriks X. Nah, matriks X ini adalah matriks yang elemennya merupakan variabel pada SPLDV, yaitu X dan Y. Nah, kemudian sama dengan sebuah matriks yang kita misalkan dengan
matriks B, di mana matriks B ini adalah matriks yang elemennya merupakan bilangan atau konstanta yang ada di ruas kanan SPLDV yang ini. Nah, sehingga diperoleh perkalian matriks di mana matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan matriks seperti ini, artinya matriks X yang kita cari. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaiannya? Yaitu dengan cara langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, tentukan penyelesaiannya dengan cara matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, jadi ini adalah cara penyelesaian jika kita menggunakan inverse matriks untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, kemudian selanjutnya kita ke sub pembahasan yang kedua, yaitu dengan determinan matriks. Nah, jadi di sini seperti halnya tadi, di sini akan ada SPLDV yang diberikan, kemudian kita menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, penyelesaiannya, jadi di sini kita akan menggunakan determinan matriks atau cara Cramer. Nah, adapun langkahnya, langkah pertama itu kita tentukan terlebih dahulu determinan utamanya, di mana determinan utama ini disimbolkan dengan D, yaitu determinan dari matriks yang koefisien X dan Y merupakan elemen-elemennya, yaitu jadi di sini D sama dengan determinan dari A11, A12, A21 dan A22. Jadi dari sini. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan determinan variabel X yang disimbolkan dengan dx, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien variabel X dari determinan utama, yaitu yang ini A11 dan A21 itu kita ganti dengan bilangan-bilangan di ruas kanan, yaitu yang ini B1 dan B2, sehingga diperolehlah dx sama dengan B1, A12, B2 dan A22. Jadi ini merupakan determinan variabel X. Nah, kemudian selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita tentukan determinan variabel Y-nya, yaitu disimbolkan dengan DY, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien variabel Y dari determinan utama, yaitu A12 dan A22 digantikan dengan bilangan-bilangan di ruas kanan, yaitu B1 dan B2, sehingga diperoleh DY sama dengan determinan dari A11, B1, A21 dan B2. Jadi ini merupakan determinan variabel Y. Nah, jadi nilai X dan Y itu ditentukan dengan rumus X sama dengan dx per D dan Y sama dengan dy per D. Nah, jadi ini adalah cara atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV nantinya. Kemudian banyak penyelesaian suatu SPLDV itu dapat dilihat dari nilai-nilai determinannya. Yang pertama, jika D tidak sama dengan 0, maka SPLDV itu mempunyai satu penyelesaian. Nah, kemudian yang kedua, jika D sama dengan DX sama dengan DY sama dengan 0, maka SPLDV itu mempunyai tak berhingga penyelesaian. Nah, kemudian yang ketiga,
Jika D sama dengan 0 dan DX tidak sama dengan 0, begitupun dengan DY tidak sama dengan 0, maka SPLDV ini tidak mempunyai penyelesaian. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih paham mengenai materi ini, kita ke subpembahasan mengenai contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Nah, adapun contohnya yaitu diketahui harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk itu adalah Rp79.000. Sedangkan harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk itu adalah Rp49.000. Nah, pertanyaannya adalah tentukan harga 1 kg apel dan 1 kg jeruk. Nah, penyelesaiannya, karena soalnya itu berupa soal cerita, jadi kita harus mengubahnya ke model matematika, yaitu dengan memisalkan harga 1 kg apel sebagai X dan harga 1 kg jeruk itu sebagai Y. Nah, kemudian dapat diperoleh SPLDV sebagai berikut. Nah, perhatikan kalimat pertama pada soal, yaitu harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk yaitu Rp79.000. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 79.000. Nah, kemudian kalimat selanjutnya yaitu harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk yaitu Rp49.000. Nah, kita dapatkan persamaannya yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 49.000. Nah, bagaimana cara mencari nilai X dan nilai Y-nya? Yaitu dengan cara konsep matriks. Nah, jadi di sini ada dua cara yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama dengan inverse matriks, kemudian yang kedua dengan determinan matriks. Jadi, cara yang pertama adalah inverse matriks. Cara inverse matriks itu pertama kita ubah bentuk SPLDV yang diperoleh ini ke perkalian matriks, yaitu matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan B. Nah, kita cari matriks X-nya dengan cara inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B, lalu kita substitusikan. Nah, matriks X adalah matriks yang elemennya adalah variabel-variabel pada SPLDV, sedangkan matriks A adalah matriks yang elemennya merupakan koefisien-koefisien dari variabel pada SPLDV. Kemudian diinverskan dikalikan dengan matriks B. Nah, matriks B itu adalah matriks yang elemennya adalah bilangan yang berada di ruas kanan SPLDV yang ini. Nah, dari sini kita peroleh hasil pertama, matriks A itu matriks A ini kita inverskan terlebih dahulu. Kemudian kita kali dengan matriks B. Nah, selanjutnya di sini kita peroleh 1 per, jadi di sini tuh rumusnya adalah 1 per determinan A, di mana determinan A ini diperoleh dari 5 dikalikan dengan 2 adalah 10, kemudian dikurangi dengan 3 dikali 3 adalah 9. Selanjutnya dikalikan dengan matriks adjoinnya yaitu 5, yang ini tadi 5 dengan 2 kita tukar tempatnya. Jadi di sini sudah kita tukar tempatnya. Kemudian yang ini 3 dan 3 itu kita
kalikan dengan minus 1. Jadi hasilnya itu di sini minus 3 dan di sini juga minus 3 karena masing-masing kita kalikan dengan minus 1. Nah, jadi ini adalah matriks adjoint-nya. Nah, terakhir kemudian kita kalikan dengan matriks B, yaitu 79.000 dan 49.000. Nah, selanjutnya sehingga kita peroleh karena di sini 1 per 10 dikurang 9 adalah 1, jadi di sini adalah 1 per 1 dikalikan dengan matriks adjoint-nya kemudian dikalikan dengan matriks B. 1 per 1 adalah 1. Jadi di sini kita tinggal mengalihkan matriks adjoint dengan matriks B dengan konsep perkalian matriks, yaitu baris dikalikan dengan kolom, sehingga kita peroleh 2 dikali 79.000 ditambah minus 3 dikali 49.000. Kemudian di sini minus 3 dikali 79.000, kemudian di sini tambah dengan 5 dikali 49.000, sehingga diperoleh hasilnya, yaitu hasil dari 2 dikali 79.000 adalah 158.000. Kemudian minus 3 dikali 49.000 hasilnya yaitu minus 147.000. Nah, kemudian minus 3 dikali 79.000 hasilnya adalah minus 237.000. Kemudian 5 dikali 49.000 hasilnya adalah 245.000. Nah, sehingga di sini kita peroleh X-nya adalah 11.000 didapat dari 158.000 dikurang dengan 147.000 hasilnya adalah 11.000. Kemudian Y-nya itu sama dengan 8.000, hasil yang diperoleh yang didapat yaitu dengan cara minus 237.000 ditambah dengan 245.000 hasilnya adalah 8.000, sehingga kita peroleh X sama dengan 11.000 dan Y sama dengan 8.000. Jadi harga 1 kg apel adalah Rp11.000 dan harga 1 kg jeruk adalah Rp8.000. Nah, selanjutnya cara yang kedua, yaitu dengan cara determinan matriks. Jadi untuk cara ini kalian harus sudah bisa mencari determinan suatu matriks. Nah, langkah pertamanya yaitu yang ini, kita tentukan determinan utamanya yang disimbolkan dengan D, yaitu determinan dari matriks yang elemennya adalah koefisien dari variabel pada SPLDV. Yang diperoleh tadi yaitu D sama dengan 5, 3, 3, dan 2. Nah, kemudian di sini determinan itu adalah konsepnya seperti ini. Kita kali 5 dikali 2, kemudian ini 3 dikali 3, sehingga kita peroleh 10 dikurang 9 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah determinan variabel X yang disimbolkan dengan DX. Nah, yaitu determinan dari matriks yang ada pada determinan utama, namun pada kolom pertamanya kita ganti dengan bilangan yang ada pada ruas kanan SPLDV, sehingga di sini kita peroleh 79.000, kemudian kita kali dengan 2, kemudian 3 dikali 49.000 hasilnya adalah 11.000. Jadi DX itu kita peroleh 11.000. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita tentukan determinan variabel Y-nya yang disimbolkan dengan DY, yaitu determinan dari matriks yang ada pada determinan utama, namun kolom keduanya kita ganti dengan bilangan yang ada pada ruas kanan. Jadi yang ini tadi kemudian kita ganti
dengan yang ini, sehingga di sini kita peroleh seperti ini. Nah, sehingga kalau determinan itu kita kali seperti ini, 5 dikali 49.000 dan 79.000 dikali 3, hasilnya adalah 8.000. Jadi DY kita dapat adalah 8.000. Nah, terakhir sehingga diperoleh X, rumus dari X tadi itu adalah DX per D. Jadi hasil DX itu adalah 11.000, kemudian D yang kita dapat adalah 1. Jadi 11.000 per 1 sama dengan 11.000. Kemudian rumus dari Y itu adalah DY per D. Jadi 8.000 per 1 sama dengan 8.000. Sehingga jadi di sini harga 1 kg apel adalah Rp11.000 dan harga 1 kg jeruk adalah Rp8.000. Jadi hasil dari yang didapat dari inverse matriks tadi dengan cara determinan matriks itu adalah hasilnya sama. X-nya 11.000 dan Y-nya 8.000. Oke. Kita lanjut membahas contoh soal 1 dulu, Dik. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya contoh soalnya itu adalah seperti yang di buku, 3x tambah 4y sama dengan 10, kemudian 5x dikurangi 2y sama dengan 8. Nah, cara penyelesaiannya itu pertama, bentuk SPLDF matriks ini kita ubah ke, karena kita ingin mencari inverse matriksnya, jadi kita ubah dulu tuh ke dalam bentuk perkalian AX sama dengan B. Jadi A-nya itu yang mana? Yang matriks A-nya 3, 4, 5 dan 2. Jadi di sini 3, 4, 5 dan minus 2. Ini adalah matriks A. Kemudian kalau matriks X yang memuat X dan Y sama dengan matriks B-nya yang 10 dan 8. Jadi dia sudah masuk dalam bentuk inverse matriks AX sama dengan B. Tinggal kita nanti mencari X sama dengan A inverse kali dengan B. Jadi langkah selanjutnya kita bentuk seperti ini. Dengan cara kita mencari dulu berapa sih determinan matriks A-nya. Jadi kita mencari determinan matriks A. Dengan cara itu 3, 4, 5 dan minus 2. Bagaimana tadi kalau misalnya determinan? Bagaimana perkaliannya? Oke. Jadi 3 dikali minus 2 kemudian oke, hasilnya adalah minus 6 dan minus 20. Kemudian minus 6 dikurang dengan minus 20 adalah minus 26. Jadi ini adalah hasil dari determinan matriks A. Nah, selanjutnya mengenai inverse matriks
bagian A. Naik maki. Naik maki. Iya. Selanjutnya yang bagian D, siapa yang mau naik? Naik maki D. Dengar dulu jawabannya nomor 5 bagian A. Jawabannya itu X ditambah Y sama dengan 22 dan X dikurang Y sama dengan 6. Sama semua juga. Oke, jadi sekian materi untuk hari ini.